marak sekarang khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini, di mana kita temukan klaim meninggal dunia sementara yang bersangkutan sebenarnya belum meninggal dunia. Nah, jadi kita bahasakan oknum lah, oknum yang mungkin memahami prosedur di klaim di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan secara pribadi dengan membuat dokumen-dokumen yang notabene sah, semua sah secara administrasi. Nah, dari sisi pengalaman kita sudah menemukan paling tidak ada 3 kasus yang melakukan klaim dan muncul yang namanya akte kematian sementara yang bersangkutan atau si tenaga kerja tersebut sebenarnya belum meninggal, atau bahkan ahli warisnya yang sebenarnya belum meninggal tapi dinyatakan sudah meninggal, agar supaya klaim itu jatuh kepada ahli waris yang lain. Nah, contoh misalnya ada seorang anak melakukan klaim terhadap orang tua, anggaplah misalnya ibu yang meninggal, kemudian karena dia mau memanfaatkan oknum anak ini mau mengambil semua klaim tersebut, dia buatkanlah akte kematian untuk ayahnya, sementara yang berhak atas santunan itu adalah suami dari yang meninggal atau ayahnya. Nah, ini kita sudah temukan beberapa kasus. Nah, dan ke depan kami juga akan melakukan kerjasama dengan khususnya Dukcapil dalam penerbitan akte kematian itu betul-betul bisa dilakukan prosedur secara berjenjang seperti seharusnya. Contoh misalnya sebagai dokumen untuk penerbitan akte kematian ada dari rumah sakit misalnya kan, surat meninggal dari rumah sakit atau surat meninggal dari kampung, lurah dan distrik, agar supaya Dukcapil dalam menerbitkan akte kematian itu betul-betul sesuai prosedur. Nah, hal yang kami wanti-wanti sebenarnya adalah di saat terbit yang namanya akte kematian, maka orang tersebut tidak bisa lagi menggunakan yang namanya NIK dalam hal pengurusan dokumen-dokumen, contoh misalnya pengurusan SIM atau paspor dan lain-lain, karena semua based on-nya adalah NIK. Nah, karena di saat orang tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia, maka di sistem Admin atau portal Kemendagri itu betul-betul datanya sudah hilang. Nah, ini yang perlu kita wanti-wanti. Jadi saya juga berharap teman-teman media bisa menyebarkan hal tersebut, informasi tersebut, karena ini merupakan salah satu cara buat kita semua untuk saling membantu, khususnya masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini. Motif umumnya apa tuh biasanya? Hanya karena faktor mau mencairkan klaim atau apa? Ya, umumnya motifnya adalah uang sebenarnya, karena mereka memahami bahwa santunan dari BPJS Ketenagakerjaan itu lumayan besar. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum supaya dana santunan itu bisa lari ke pribadinya sendiri. Kita banyak menemukan yang namanya calo. Kita juga bisa melihat di media-media seperti Facebook, Instagram, itu banyak yang menawarkan jasa calo. Nah, ini juga sangat perlu dihindari karena klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah sangat mudah, dan cepat. Jadi kita harapkan masyarakat pekerja ini tidak terbuai dengan percaloan, karena banyak percaloan yang sudah terjadi sekarang. Tentu kita mengundang semua orang yang terlibat di dalamnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atau kalau misalnya yang bersangkutan yang merasa dirugikan itu ingin melaporkan ke yang berwajib, kami selaku penyelenggara
selaku BPJS Ketenagakerjaan selalu siap menjadi saksi dalam hal penerusan perkara, karena ini menyangkut dokumen dari perseorangan, pribadi perseorangan. Namun kalau itu merugikan badan, khususnya BPJS Ketenagakerjaan, tentu kami juga mempunyai langkah-langkah yang kita jalankan. Saya kasih contoh, misalnya teman-teman bisa cross check kasus klaim fiktif di Goa. Jadi di Goa itu ada seorang suami yang mendaftarkan seluruh keluarganya, kemudian dia laporkan mertuanya, dia laporkan istrinya, dia laporkan saudaranya istrinya. Itu ada 4 orang itu, orangnya masih hidup semua, dilaporkan meninggal, kemudian diklaim. Nah, setelah ditemukan itu kalau tidak salah dia 11 kali berpindah tempat karena sudah dicari, dan terakhir itu ditangkap di Raja Ampat. Jadi bulan lalu itu ada oknum yang melakukan penipuan itu ditangkap di Raja Ampat. Jadi prosesnya itu kita cuma sehari, ambil orangnya langsung terbangkan ke Makassar untuk di sidang. Jadi kita silent kalau melakukan penangkapan.